Halo semua cakanians dan juga para dosen, nama saya Alexander Tristan dari Ilmu Komputer. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang data science dan big data secara garis besar. Oke, what is data science? Jadi awal dulu, apa itu data science? Jadi, data science itu adalah sebuah ilmu untuk menganalisis data yang mendapatkan wawasan penting bagi bisnis. Jadi ini merupakan materi yang menggabungkan kayak materi-materi yang lain, yaitu matematika, statistika, kecerdasan buatan atau AI, terus machine learning, dan ilmu komputer. Nah, melewati analisis ini dapat membantu menjawab pertanyaan seperti kayak apa yang terjadi, kenapa terjadi, apa yang akan terjadi, dan tindakan apa yang bisa diambil. Nah, selain itu, data science juga membutuhkan pemrograman khusus dan keahlian dalam bidang tertentu, bergantung pada masalah yang ingin dipecah. Wawasan yang dihasilkan tidak hanya membantu memahami data, tapi juga mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan strategi perusahaan. Jadi, apa kerjanya data science yang dapat membuat mereka penting? Di sini saya ada sebuah gambar yang dari sebuah PPT. Ini menjelaskan yang bagian kiri, ini ada sebuah kayak contoh-contoh dari pekerjaan dari sebuah data science, di mana terdapat ada search queries, Facebook milestone, video and photo expulsion, smartphone proliferation, terus ada smart connected device, cloud computing, ada yang lain-lain juga tuh di bawah, saya tidak terlihat. Nah, ini semua merupakan pekerjaan-pekerjaan dari sebuah data scientist yang semua juga berhubung dengan data. Nah, jadi apa sih kerjanya kalau begini? Nah, kerjanya sebuah data science itu ada di sebuah bagian kanan, yaitu ya mencari kayak pattern-pattern yang tidak terlihat atau tidak gampang teridentifikasi. Lalu juga ada meningkatkan pencarian atau research. Lalu juga ada improve decision making dan increase research efficiency. Ini adalah semua kerja-kerja data dan semua juga berhubung dengan data karena dengan data scientist dapat mencari bagian-bagian yang akan dibutuhkan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apa tantangan yang harus dihadapi sebagai data scientist dan kegunaan optimisasi. Jadi, tantangan yang dihadapi salah satunya itu adalah big data. Apa itu big data? Big data itu adalah sebuah data yang memiliki kapasitas yang besar. Ya, contohnya ya kayak seperti data-data game yang bisa sampai seratusan gigabyte. Nah, itu salah satu yang big data. Tapi juga bisa pikirkan kalau ada data-data yang dimasukin ke Google Drive, yang dimana sampai ada 99% atau 98% dari secara dunia ini memakai Google Drive. Nah, itu juga termasuk ke big data. Jadi, big data ini adalah sebuah tantangan, salah satu tantangan untuk seorang data science. Nah, kenapa? Seperti saya bilang, awalnya itu ada volume yang besar. Nah, lalu ada variety, veracity, velocity, dan variability. Basicnya sebenarnya ada 3 ya. Awal yang di atas itu ada volume, variety, sama veracity. Ini basicnya 3. Lalu sekarang ada 5 dan sebenarnya ada hampir 7, tapi itu bisa dicari aja sendiri. Jadi volume ya seperti namanya permasalahan dalam data yang besar. Kita harus mengukurkan data yang besar. Sama aja kalau mau download, pasti kalau memiliki data yang besar itu pasti lama banget. Nah, itu kenapa salah satu jadi challenge sebagai big data, karena sudah banyak banget dan pemrosesannya juga mesti banyak. Lalu kemudian ada variety. Variety itu adalah sebuah bagian kayak banyak jenis data. Kayak misalnya ya, kalau dalam bahasa programming, jenis-jenis data kayak misal, yang ini datanya pakai Python, nah di sini pakai HTML. Nah, karena ada 2 jenis coding bahasa yang berbeda, itu mesti dijadiin satu. Nah, itu challenge-nya. Lalu kemudian ada veracity. Veracity itu adalah sebuah data yang merupakan kualitas dan keamanan data tersebut.
Jadi sebuah data science itu mereka harus memantaui data-data supaya tidak ada yang kehilangan data atau data yang korup, ya gitu-gitulah ya. Semoga tidak ada permasalahan di bagian data tersebut dan semua akan berjalan dengan lancar. Velocity itu adalah kecepatan transfer. Jadi kecepatan kayak upload terus download gitu-gitu ya. Nah, itu velocity. Jika upload downloadnya agak lama, nah itu menjadi sebuah masalah dan challenge untuk sebagai data science. Variability itu, kalau variability itu mirip-mirip dengan variety. Karena variability itu juga merupakan salah satu jenis-jenis tipe data. Cuman bukan secara bahasa. Itu benar-benar kayak jenis tipe data. Kayak misal ada docs, slide, sheet, habis itu ada PNG, JPEG, kayak gitu-gitu jenis data. Kalau variety, ya kayak gitu. Jenis datanya masih sama, cuman penamaannya beda. Kayak ada JPEG, PNG, terus ada kalau yang video itu ada ya MP4, terus ada MOV, kayak gitu-gitu. Itu variety. Kalau variability itu gambar, terus ada coding, ada Py atau apa gitu. Lalu ada juga Google Docs, ada movie. Nah, itu jenis-jenis itu variability. Nah, selanjutnya kita masuk ke challenge-challenge untuk bagi yang data science yang lain selain dari big data. Nah, data science challenge-nya itu ada beberapa, yaitu ini. Itu ada choosing the right model, data quality and cleaning, avoiding overfitting, computational resources, interpreting results, sama ethical consideration. Ini dapat dibaca, tapi secara garis besar, basically ya sebagai data science, kita harus memiliki model yang bagus untuk sebagai dasar-dasar untuk sebuah data-data semua. Kalau jika data-datanya berantakan, kayak bagian-bagian yang seharusnya PNG dimasukin ke data-data yang programming. Nah, itu jadi berantakan. Ya kan mesti ada struktur, ada model yang benar. Sama juga dengan data quality dan cleaning. Kalau datanya berantakan atau ada yang kehilang-hilang value gitu, nah itu menjadikan berbahaya. Ya, dan lain-lain seperti avoiding overfitting dan itu. Ini adalah merupakan challenge-challenge untuk data science. Lalu selain itu, yang termasuk data challenge cuman di bagian kategori sendiri itu adalah optimisasi. Optimisasi itu adalah sebuah proses yang menemukan solusi yang terbaik dari kemungkinan yang ada. Yang dapat dilihat yang bagian atas kanan, ini adalah challenge optimisasi dan kegunaannya. Jadi optimisasi itu misalnya ya kayak sebuah kayak udah launching, kayak game testing lah. Game testing udah launching. Nah, ada bug, ada ini, ada itu. Nah, itu mesti dioptimisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu adalah guna optimisasi untuk mencari solusi yang terbaik. Dan ya kalau di data, ya pastinya mencari kayak untuk mencari high accuracy atau accuracy yang tinggi dan pengeluaran yang diinginkan. Nah, sekarang lanjut ke bagian ketiga, yaitu Deep Learning Model for Parking Occupancy. Basically, ini adalah sebuah contoh permasalahan yang akan dihadapi oleh sebuah data science. Saya akan membuat secara singkat. Bisa dilihat pada gambar ini. Kalau yang bagian atas, itu adalah permasalahan parkir ya, bisa dilihat. Jadi misalnya ada orang, dia mau pergi kerja. Nah, tapi dia agak telat. Nah, apa yang dia mesti lakukan itu dia mesti ke tempat parkir dulu. Dia mesti ngambil mobil dulu. Nah, habis udah ngendarin mobil itu, saat dia ngendarin mobil, dia bisa frustrasi. Karena biasalah ya di Jalan Jakarta, berantakan, ada masalah, terus ada yang nggak bener naik motor atau mobilnya. Orang jadi frustrasi, udah stres duluan di jalanan. Dan karena juga macet dan dikejar deadline, itu juga bisa juga hasilnya. Nah, karena udah telat nih, biasanya kebanyakan orang udah kayak, aduh, udahlah, nggak peduli lagi tempat parkir di mana, jadi parkir di mana aja, yang menghasilkan parking violation, pelanggaran parkir, yang menghasilkan kayak permasalahan lagi dan lain-lain lah ya. Nah, ini merupakan permasalahan. Nah, solusinya
Bisa dilihat di bawah ini salah satu contoh solusi dari sebuah data science, di mana mereka mendapatkan data-data dan menghasilkan solusi yang paling terbaik. Dan ini salah satu contohnya, ada sebuah smart parking system. Ya, bisa dibilang kayak Gojek lah ya. Kayak di awal orang mau kerja sama juga situasinya. Dia tinggal panggil Grab. Grab datang, lalu saat lagi perjalanan, bukan kau yang stres, tapi orang Grabnya. Jadi aman aja. Habis itu saat udah nyampe, nggak perlu pikir parkir lagi, karena orang itu jalan lagi. Nah, gitulah. Ini contoh-contoh sebagai orang data science. Secara detailnya, ya pasti ada pencarian kayak ada data map dan lain-lain, dan juga menghasilkan sebuah model yang terbaik yang untuk menambahkan menjadi planning yang lebih terbaik. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sekarang bagian tools and resources. Nah, kan tadi udah gimana kan, kita mesti buat model, mesti bikin ini, mesti gitu, mesti cek data, begitu. Nah, sekarang toolsnya itu mana, kayak alat-alat itu mana. Nah, alat-alatnya berupa ini ya. Jadi dalam data science itu ada beberapa alat utama yang digunakan yang ya untuk memproses dan menganalisis data secara efektif ya. Yang pertama udah pasti bahasa pemrograman, yaitu Python. Kenapa Python? Karena Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer karena fleksibilitasnya dan juga mudah dipelajarin dan memiliki ekosistem yang besar untuk analisis data dan machine learning. Python juga mendukung kayak integrasi dengan berbagai database dan alat visualisasi. Selain itu, terdapat juga kita membutuhkan ML libraries atau libraries machine learning seperti kayak TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn yang hasil mempermudahkan untuk pengembangan model AI. Tapi untuk meningkatkan sebuah performa model, kita menggunakan hyperparameter tuning libraries atau bahasa Indonesia library tuning hyperparameter, sama aja sih. Jadi alat-alatnya yang biasanya itu contohnya kayak Optuna, Hyperopt, ya gitu-gitulah. Lalu, karena apa mesti menggunakan ini? Karena alat ini tuh membantu menemukan kombinasi parameter terbaik. Jadi gunanya menghasilkan model yang lebih akurat dan efisien ya. Nah, sekarang kita udah di bagian terakhir, Future Trends and Data Science Optimization. Jadi, apa yang akan diharapkan di masa depan? Jadi, di masa depan, optimalisasi data science itu akan lebih fokus pada optimisasi dan efisiensi. Tren utama seperti kayak AutoML memungkinkan untuk mengembangkan model yang dengan sedikit campur tangan dan juga mempercepat waktu pengembangan. Lalu juga ada MLOps, juga semakin penting untuk mengintegrasikan machine learning dan alur kerja bisnis secara berkelanjutan. Karena beberapa kali ini banyak yang bisnis-bisnis sekarang harus mengintegrasikan dengan machine learning. Selain itu juga ada komputasi kuantum dan federated learning. Ini untuk meningkatkan kemampuan analitik dan menjaga privasi data. Dengan pengembangan ini, data science akan terus mendukung inovasi dan memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis, menjadikan sebagian integral dari strategi perusahaan yang akan di masa depan. Oke, terima kasih untuk telah menonton. Semoga video ini dapat membantu. Saya meminta maaf jika ada salah kata yang saya bicarakan pada video ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Ibu Miratul Kusna Mufida alias guest lecture saat tanggal 8 Oktober untuk memberikan informasi dan PPT dalam Big Data ini yang menghasilkan video ini. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.